Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam lestari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sehingga dengan imajinasi dan kreativitas yang Tuhan tanamkan kepada otak kiri manusia, kita dapat bertatap virtual pada kesempatan yang baik ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Rahayu, murid kelas 11 jurusan Formasi SMK Bina Harapan Sumedang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato berjudul Pemuda Tangguh, Indonesia Tumbuh. Hadirin virtual yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh para pemuda. Lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda, maka beliau yakin pemuda bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan penghambat pembangunan, virus pembangunan, bahkan penghancur pembangunan bangsa. Bukan pemuda seperti itu yang kita harapkan. Para pahlawan terdahulu menginginkan pemuda tangguh untuk melanjutkan negeri pertiwi ini. Mengapa? Karena kemajuan kemunduran suatu bangsa bergantung kepada peran pemuda di dalamnya. Ide dan gagasan cemerlang mereka lah yang menentukan arah kebijakan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sudah saatnya sebagai generasi muda kita harus ikut serta mewarnai perubahan negeri ini. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan pun bisa hidup. Jika kerja sekedar kerja, hewan di hutan pun bisa kerja. Tapi hidup dan kerjanya manusia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika mereka mati, mereka akan dikenang karena perilaku baiknya. Lalu kita bahas perincian, yakni pemuda tangguh. Berbicara tentang tangguh, setidaknya kita harus memiliki pondasi untuk membangun. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima mengesahkan, kata pondasi berarti dasar bangunan yang kuat. Hadirin yang berbahagia, bukan pondasi untuk dasar bangunan rumah yang saya bicarakan. Tapi pondasi yang saya maksud adalah pondasi dalam diri pemuda. Karena sebagaimana Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena pengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa kita harus benar-benar berjuang saat ini. Siapa musuh kita sekarang? Musuh kita sekarang adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, sakit, penyakit, pelanggaran hukum seperti KKN, dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya, untuk melawan problematika yang ada di Indonesia harus menanamkan pondasi pada diri pemuda guna menjadikannya pemuda tangguh. Tidak jauh-jauh menanamkan pondasi seperti pada 3 poin berikut ini. Poin yang pertama adalah disiplin waktu. Baik itu disiplin saat belajar maupun disiplin saat berolahraga, agar jasmani kita senantiasa sehat dan hidup menjadi lebih bersemangat. Pemuda tidak boleh bermalas-malasan. Jika bermalas-malasan, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Karena manusia yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Nah, hadirin, beralih kepada poin yang kedua, yakni percaya diri. Pemuda dalam mengembangkan ide, gagasan, kreativitas, dan melakukan aktivitas harus percaya diri. Jangan takut gagal selagi belum mencoba. Bangun pola pikir positif,
kenali kekurangan dan kelebihan diri, dan yang terpenting, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hadirin virtual yang berbahagia, dan yang ketiga yaitu jujur. Baik itu jujur terhadap orang lain maupun jujur terhadap diri sendiri. Karena sejatinya kejujuran akan membawa kepercayaan dan kekayaan, sedangkan kebohongan akan mendatangkan musibah dan kemiskinan. Hadirin yang saya hormati, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda hebat di dalamnya. Sebagaimana Bung Karno mengatakan, orator urung Indonesia yang sudah menjadi kebanggaan dunia mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya peran pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Pemuda sebagai ujung tombak perubahannya yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda mempunyai peranan luar biasa sebagai ujung tombak pembawa perubahan. Pembawa perubahan kesadaran lahirnya berbangsa. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, sudah saatnya kita merenung dengan semangat kebangsaan, mempraktekkan pondasi sederhana yang saya sampaikan, dan mempunyai rasa kesatuan yang tinggi. Terakhir, ada sebuah kenangan quotes dari Dr. Gamal Albin Syahid yang akan saya bacakan. Kemajuan Indonesia bukan berada di tangan pemuda-pemudi yang utopis, melainkan ada pada genggaman pemuda-pemudi yang kritis terhadap permasalahan dan bertindak nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang tertata. Saya pamit undur diri dari pidato singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.